Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman kelas 5 yang saya hormati, ayah bunda yang senantiasa selalu mendampingi anak-anaknya untuk semangat belajar dari rumah. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada virus atau wabah yang menyerang negara kita yaitu Republik Indonesia, yaitu virus COVID-19 atau Corona. Mudah-mudahan kita semua selalu terlindung, dan jangan lupa kita selalu mengikuti protokol atau arahan pemerintah agar menggunakan masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer. Mudah-mudahan dengan kita mematuhi, kita dijauhkan daripada penyakit wabah itu. Dan untuk anak-anakku yang soleh dan solehah, walaupun belajar dari rumah, mudah-mudahan tetap semangat, tetap giat dalam belajar. Mudah-mudahan corona ini cepat berakhir sehingga kita dapat belajar dengan tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan kelas 5 materi bab 4 yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Jadi kita wajib mengimani kitab-kitab sebelum Al-Qur'an, yang kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an, yaitu Nabi Muhammad SAW. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dan percaya adanya kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Hikmah daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala atau hikmah daripada beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pedoman bagi kehidupan manusia, agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk yang disebut suhuf. Jadi selain kitab yang 4, nabi-nabi yang jumlahnya 313 rasul dan nabi semuanya mendapatkan petunjuk yang berupa suhuf atau lembar-lembaran. Apa itu suhuf? Suhuf adalah lembaran-lembaran yang terpisah satu sama lain dan berisi kumpulan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul mendapatkan wahyu, tapi ada 4 saja nabi dan rasul yang mendapat kitabullah. Kitab yang 4 itu yaitu 1, kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. 3, itu kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir, keempat, kitab Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai muslim kita harus yakin dan percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita harus meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai kitab terakhir, yaitu kitab suci umat Islam, dan sebagai pedoman bagi kehidupan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah surat Al-Maidah dijelaskan, Allah menjelaskan Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Itu yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah. Jadi Al-Qur'an adalah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Jadi kita tidak boleh, walaupun kita percaya sebelumnya ada kitab-kitab, tapi kita saat ini harus mengikuti Al-Qur'an. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna ajaran dari kitab-kitab Nabi terdahulu. Mudah-mudahan dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari kita selamat dunia dan akhirat. Kehidupan terasa tentram, damai, dan penuh keberkahan. Kalian teruslah belajar ilmu Al-Quran, tajwidnya dan makhraj. Semoga kita semua dimudahkan dalam belajar. Amin. Alhamdulillah, materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sampai di sini dulu. Nanti dilanjutkan dengan isi-isi pokok Al-Qur'an. Mudah-mudahan corona ini atau COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat belajar dengan tatap muka. Untuk tugasnya silakan tulis bahasa Arab kisah surat Al-Maidah ayat 48 beserta artinya di dalam buku tulis dan difoto dikirim japri kepada Bapak yang ada di buku paket halaman 45 bab 4. Kita akhiri materi pada hari ini dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf Bapak ucapkan atas apa yang Bapak sampaikan, mungkin ada kurang jelas atau salah-salah kata. Bapak mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.